Hai teman-teman, apa kabar? Buat kalian yang suka film India jadul, apalagi yang ada Kajol, Shahrukh Khan, dan bintang Bollywood lainnya, jangan lupa ya, subscribe channelnya Siloka Diri. See you, bye. नहीं पास में है चली जाऊंगी ठीक है मैडम। तिनक तिनताना धुन तो बजाना थिनक थिन नाचूं मैं आए दिल झूमे ज़माना तेरे बिन जीना 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 अब नहीं जीना तुझे मैं पल 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 सच्ची चाहत दूंगी मेरा दिल पर है तू ही मेरा हमदम है तिनक तिनताना Di awal film kita diperlihatkan acara TV yang dimana acara tersebut dihadiri seorang pengusaha kaya raya dan terkenal. Pembawa acara mengatakan jika putri tunggal dari pengusaha itu akan menikah dengan seorang pria yaitu selebriti bernama Deb Karan Singh. Kabar itu cukup membuat heboh karena selebriti Deb dikenal menuai banyak kontroversi. Akan tetapi pengusaha itu membela jika Deb menantunya itu sudah berubah dan kini dia sedang menjalankan bisnis di Singapura. Di Singapura sendiri terlihat sebuah acara festival se-Asia yang dimenangkan oleh wanita asal India bernama Priya. Selain hadiah, Priya juga diberikan perjalanan gratis dari Singapura ke Mumbai menggunakan kapal pesiar. Lalu inilah sosok Deb yang kata ayah mertuanya sedang berbisnis. Ternyata dia lagi bersenang-senang bersama wanita di sebuah klub malam. हुस्न पे मर मिटता है चाहे हो कोई काली नागिन के जैसी जुल्फे मेरी काली काली Asisten Deb bernama Natu menyuruh segera pergi karena di India ayah mertuanya sangat menunggu kedatangan Deb. Tapi Deb di situ cuek dan ingin naik kapal pesiar. Padahal perjalanan pesawat hanya hitungan jam, sedangkan kapal pesiar bisa berhari-hari di tengah lautan. Popularitas dan kekayaan menjadikan banyak wanita mendekati Deb. Terlihat Deb adalah seorang playboy sejati. सकता हूँ माइंड ब्लोइंग मीना मेरा नाम मीना नहीं दीपा है ओह यस दीपा दीपा शर्मा नहीं दीपा मेहता ओहो शर्मा हो या मेहता और इस वक्त मैं चलने के Ketika sampai di kamar, dia kaget karena ada seorang wanita dan wanita itu adalah Priya. Priya pun marah-marah karena kamar itu adalah miliknya. Tapi setelah petugas menunjukkan tiket, ternyata Priyalah yang salah masuk kamar. Dia kemudian minta maaf dan pergi dengan handuk yang masih dipakainya. चलिए हम दोनों ही सोफे पर मत लगाओ मुझे रास्कल जाते जाते अपना नाम तो बताते जा साला अपने आप को समझता क्या है Dan ketika di luar, Priya pun kaget karena sudah banyak wartawan yang meliput segala hal tentang Deb. देव ने अपना चक्कर चला लिया Di dalam lift, Priya dan Deb tidak sengaja bertemu. Sambil merayu Priya, tiba-tiba lift rusak sampai mereka berdua terjatuh. Dan ketika terbuka, banyak orang yang melihat kejadian itu. Di malam pesta di kapal pesiar, Deb membacakan puisi gombal sebagai senjata mendapatkan hati wanita. Tapi Priya tidak peduli dengan apa yang Deb katakan kepadanya. Lalu tidak sampai di situ Deb dengan sengaja mempermalukan Priya di hadapan semua orang. नशा ये प्यार का नशा है ये मेरी बात यारो मानो हो न होश में दीवानो नजर से यूं मिली नजर कहाँ ये मैं खो गया ये अदा ये हंसी ये नयन सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो Priya pun di situ marah dan menilai jika Deb tidak bisa menghargai seorang wanita. Apalagi Priya sudah tahu jika Deb adalah seorang artis yang penuh kontroversi. Tapi Deb yang mendengar hal itu pun hanya tersenyum. Di keesokan paginya, Priya pun terkejut karena dua anak kecil membawa sebuah papan yang bertuliskan permohonan maaf. Dan bersamaan dengan itu Deb juga ada di sana.
Di situ Dep minta maaf atas kejadian semalam. Dia berjanji hal itu tidak akan terulang lagi. Sebagai permintaan maaf, Dep memberikan sebuah gaun untuknya. Pria pun di situ menolak pemberian Dep karena dia sudah tahu kalau ini hanyalah modus supaya pria masuk ke dalam perangkapnya. Di situ Dep memohon dan minta maaf dengan tulus yang pada akhirnya pria pun luluh juga. Singkat waktu di malam hari, Dep belum menyerah. Dia kemudian datang ke kamar pria dan mengucapkan kata-kata gombalannya. Ketika Dep ingin menciumnya, pria segera menghadang dan menunjukkan foto seorang laki-laki yang bersamanya. Dan ternyata laki-laki itu adalah tunangannya. Kini Dep pun sadar jika pria adalah wanita baik-baik. Dia pun sudah salah menilai pria. Ketika di luar kamar terlihat anak-anak membawakan tulisan jika Dep tidak akan menemukan kesuksesan di sini. Dan pria berhasil balas dendam karena Dep gagal menaklukkan hati korban wanita selanjutnya. Tapi dari semua kejadian tadi, kini Dep dan pria pun sepakat untuk menjadi teman baik. नहीं मेरा मतलब है नो हैंकी पैंकी नो लफड़ा मंजूर मंजूर। Di keesokan harinya mereka berdua kembali bertemu. Pria pun bercerita jika saat kecil dia kehilangan orang tuanya akibat kecelakaan. Dari sejak itu dia pun dirawat di panti asuhan. Ketika dewasa di sana dia merawat anak-anak panti dan mengajar musik di sana. Di sana jugalah pria bertemu dengan seorang pria bernama Raj. Diketahui Raj sudah banyak membantu pria dalam segala hal sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan. Di tengah obrolan tiba-tiba datang seorang wartawan yang memotret momen mereka berdua. Pria kemudian menyuruh Dep untuk menghentikan si wartawan itu. Tidak pakai lama Dep langsung menegur lalu membuang kamera si wartawan itu. तो कुछ भी नहीं कैमरा भी फेंक देना चाहिए था। Dari kejadian itu pria merasa kalau dia harus menjaga jarak karena pria merasa terlalu berbahaya jika berteman dengan Dep. Pria takut kalau dia disangka memiliki hubungan terlarang dengan seorang selebritis. Dia pun tidak mau kabar itu merusak reputasi Dep. Meskipun Dep sudah menjelaskan panjang kali lebar, pria bersikeras dan memutuskan untuk menghindar. Setelah ditinggal pergi, lagi-lagi Dep menggoda wanita yang bernama Kamini dengan kata-kata gombal yang sama. Pria yang melihat itu dari kejauhan hanya tersenyum melihat tingkah playboy teman barunya itu. तराशा हुआ शफ़ाफ बदन देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। Lalu benar saja pria pun menjadi bahan ejekan karena dia disangka telah dicampakkan oleh Dep. Pria yang tidak terima segera memanggil Dep, tapi Dep di situ malah pergi dengan Kamini. दूर से ही दर्शन करने पड़ रहे हैं और वो कौवा या फुर। हम लोग रेस्टोरेंट चलें? हाँ, come on, let's go. Kemudian saat makan di restoran, orang-orang pun masih mengejek pria. Begitu Dep datang, pria begitu marah. Dia menganggap Dep itu adalah ancaman karena sejak mengenal dirinya pria jadi bahan gosip orang-orang di kapal pesiar ini. Dep pun lalu menenangkannya sambil berkata jika besok kapal pesiar ini akan berlabuh di sebuah perkampungan. Demi menghibur pria, dia pun mengajak ke sana. Sempat menolak tapi Dep memaksanya sampai-sampai semua orang melihat mereka. Singkat cerita mereka pun telah sampai dan kebetulan Kamini juga ada di sana. Di situ Dep malah mengajak main Kamini. Dep lalu mencegah pria mengikutinya dan menyuruh pria menunggu di sini sampai sore. Sebelum pergi Dep berkata dan mencium pria jika dia adalah teman terbaiknya. Lalu pria pun ditinggal sendirian di sana. Sweetheart, please superb. Come on, darling. Superb. मेरा मन जुड़ गया कैसे, मेरा मन कैसी ये दीवानगी, तुमने ऐसा क्या किया। Ciuman itu pun membuat perasaan pria jadi tak karuan. Pria seperti merasa cemburu hingga dia tidak fokus lalu terjatuh. Dep lalu berlari menolongnya. Tapi setelah ditolong Dep marah-marah karena sebelumnya Dep sudah melarang untuk mengikutinya. Tapi pria pun membela karena entah mengapa dirinya berjalan terus-menerus mengikuti Dep sampai-sampai dia terjatuh. Ketika kembali ke kapal, Dep di situ hanya termenung sambil mengingat kata-kata pria yang terus-menerus mengikutinya sampai dia terjatuh. Kamini tiba-tiba datang lalu mengajak Dep untuk menonton bioskop di kapal pesiar ini. Tapi di situ Dep menolak dan tiba-tiba berkata jika hubungan mereka berdua itu salah. Dan sebenarnya Dep tidak pernah mencintai Kamini.
Selama ini dia mendekati Kamini hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Kata-kata itu pun membuat Kamini sakit hati lalu menamparnya. Rupanya kejadian tadi dilihat oleh pria. Pria di situ pun hanya tertawa karena baru kali ini dia melihat cowok playboy ditampar oleh wanitanya. Deb kemudian mengatakan jika benar memang baru kali ini mengalami kejadian seperti tadi. Deb merasa seperti ada yang mengganggu pikirannya. Deb lalu pergi tapi pria menarik tangannya sambil berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya ketika dia terjatuh. Dan di malam hari mereka berdua menari bersama. Saat sedang berduaan, Deb pun mengatakan jika kapal besok akan kembali berlabuh di sebuah desa. Dia berkata kali ini dia akan menemui neneknya. Pria pun tidak percaya karena dia menganggap jika laki-laki seperti Deb pasti menyimpan banyak wanita di setiap pelabuhan. Tapi Deb di situ tampak serius dan bersikeras jika dia akan menemui neneknya meskipun pria menganggap Deb sedang bercanda. Di pagi harinya tiba-tiba seseorang meminta tanda tangan Deb pada sebuah foto. Rupanya di foto itu terdapat potret mereka berdua. Deb pun langsung marah karena mengambil fotonya tanpa sepengetahuan Deb sendiri. Tapi si pemilik foto malah tertawa karena meskipun foto itu telah dirobek, di kapal ini banyak sekali foto yang sudah tersebar luas dan diperjualbelikan. Secara Deb adalah seorang selebritis. Ternyata itu adalah kelakuan si wartawan yang kameranya dibuang oleh Deb ke laut. Rupanya dia balas dendam dan menjual foto itu demi keuntungan pribadi. Deb langsung marah dan berkata jika dia tidak takut reputasinya hancur, tapi dia takut jika pria menjadi bahan perbincangan banyak orang. Dia berkata jika pria adalah wanita baik-baik. Sambil mengatakan itu, pria pun mendengar ucapan Deb dari belakang. Pria pun tersipu malu dan berkata jika Deb terlihat tampan kalau lagi marah-marah. देव, किसी ने तुमसे कहा कि तुम गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो। चलिए वो आपकी डार्लिंग दादी माँ से मिलने। दादाजी। काश तुम कभी तो मेरा विश्वास करती प्रिया। सच कहो देव, थोड़ा-थोड़ा विश्वास करने लगी हूँ मैं। अब चले। चलो। Singkat waktu Deb dan pria telah tiba di desa. Ketika masuk pria begitu takjub karena rumah ini terlihat indah. Kemudian Deb menceritakan sejarah rumah ini. Dahulu kakek dan neneknya berbulan madu di sini. Namun lama-kelamaan mereka nyaman sehingga keduanya memutuskan untuk tinggal di pulau ini. Tidak lama neneknya pun datang sambil melepas rindu kepada cucunya itu. Kemudian Deb juga mengenalkan pria kepada sang nenek. Neneknya pun mengira jika pria adalah kekasih Deb. Tapi Deb mengatakan jika pria hanyalah teman baiknya. Si nenek pun memuji dan berkata kalau pria sangat cantik. Pria pun kemudian ikut berdoa di sebuah kuil. Ketika berdoa, Deb memandangi pria dan melihat ketulusan dan kesederhanaan dari sosok pria. Tidak lama datanglah seorang laki-laki yang ternyata itu adalah saudara Deb. Setelah ngobrol-ngobrol, mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan. Sedangkan pria dan nenek saling bercerita. Pria pun di situ inisiatif membantu memijat kaki si nenek. Lalu ketika memijat, pria melihat sebuah gelang yang indah. Pria dengan nada bercanda meminta gelang itu kepada si nenek. Dan si nenek pun bilang kalau suatu saat dia akan memberikannya untuk pria. Tapi pria di situ langsung menolaknya karena permintaannya itu tidaklah serius. Ketika Deb datang, dia sangat senang melihat pria dan neneknya begitu akrab. Di situ Deb memberikan hadiah untuk sang nenek berupa lukisan seorang pria. Rupanya lukisan itu adalah mendiang kakeknya. Dan hal itu pun cukup membuat sang nenek bahagia. Awalnya pria menganggap Deb adalah laki-laki yang penuh kegelapan. Tapi setelah melihat ini semua, pria yakin jika Deb adalah orang yang baik. Sambil menatap foto mendiang suaminya, sang nenek mengenang masa lalu dengan bermain piano. Dan pria juga menyanyikan sebuah lagu yang cukup membuat suasana begitu terharu. अपनी कभी तो कभी अजनबी, आंसू कभी तो कभी है हंसी लगती है ये तो और हम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना, Setelah usai, sang nenek pun berkata, jika sampai kapanpun dia tidak akan meninggalkan pulau dan rumah ini. Dia tidak mau kehilangan kenangan indah bersama suaminya. Sebagai cucu Deb hanya bisa memaklumi hal itu. Sebelum pulang, nenek mendoakan yang terbaik untuk Deb.
dan dia juga memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ketika melangkah, pria tidak kuasa meninggalkan tempat indah ini. Sang nenek juga berkata jika tempat ini dibangun dengan hati, maka dari itu si nenek memberi nasihat jika otak akan mempengaruhi pikirannya, tetapi hati dan perasaan tidak akan pernah menipu. Jadi tetaplah dengarkan kata hati. Nenek pun yakin pria akan menemukan kebahagiaan sejati. Di kapal, pria masih saja bersedih. Dia berkata jika hari ini begitu banyak pelajaran yang telah dia petik, dan tidak terasa esok hari mereka akan segera tiba di India. Sebelum mereka berpisah, pria pun bertanya jika seandainya Dev menikah, kemanakah Dev akan berbulan madu. Tiba-tiba Dev mengatakan jika kemanapun pria pergi dia akan mengikutinya. Pria pun tersenyum mendengar itu. Kemudian perbincangan menjadi serius. Apalagi ketika Dev bertanya kenapa waktu itu pria sampai terjatuh dari tebing. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kenapa pria terus mengikutinya? Apakah itu pertanda jika pria mencintai Dev? Pria pun sangat terkejut mendengar pernyataan itu. Tiba-tiba Dev mengeluarkan sesuatu pemberian sang nenek dan ternyata itu adalah tanda suci. Dan ketika akan digores di keningnya, pria tidak sanggup lalu berlari sambil menangis. Di kamar pria menangis lalu merobek foto Dev dengan dirinya. Kemudian tidak lama Dev menenangkannya. Dia perlahan menjelaskan kepada pria jika sebenarnya dia sangat cinta kepada pria. Dia pun yakin kalau pria mencintainya juga. Kejadian ini membuat pria serba salah. Di sisi lain dia sudah punya tunangan. Lalu tanpa berpikir panjang pria pun menolak cinta Dev di malam itu juga. Tapi sebelum Dev pergi dia bersumpah jika pria harus menjawab pertanyaannya. Dia memberikan kesempatan agar pria memakai gaun yang pernah dia berikan. Jika esok hari gaun itu dipakai, berarti memang benar pria mencintainya juga. Namun jika tidak, Dev pun akan ikhlas dengan semua keputusan pria. सुबह तक इंतजार करने की कोई है, क्योंकि मेरा जवाब ना है, ना है, ना है। Di tengah guyuran hujan Dev hanya bisa termenung. Dia sudah lelah dengan semua harta dan kemewahan namun tidak pernah menemukan kebahagiaan seperti ini. Dia bisa melakukan apa saja di dunia ini tapi tidak dengan perasaan Dev sekarang. Pria adalah wanita pertama yang Dev cintai melebihi apapun di dunia ini. Dia pun sangat menghormati pria dan Dev ingin bersama pria untuk selamanya. Sampai pagi pun tiba, Dev masih berdiri di sana menunggu kedatangan pria. Ketika orang-orang berkerumun turun dari kapal, pria pun muncul mengenakan gaun pemberian Dev yang berarti pria juga mencintai Dev. Pria kemudian menghampiri lalu berkata, jika sepanjang malam dia terus kepikiran, dia pun ingat kata-kata nenek Dev. Jika seseorang harus mengikuti kata hatinya, dan kata hatinya berkata jika otak dan pikirannya bisa menipu tetapi tidak dengan hati dan perasaannya. Kata hatinya pun berkata jika memang benar pria mencintai Dev. Di momen itu Dev kembali meyakinkan pria. Dia meminta waktu selama 6 bulan untuk merubah semua kehidupan Dev sebelumnya. Lalu mereka berdua pun sepakat untuk kembali bertemu 6 bulan mendatang di gerbang pelabuhan pada tanggal 14 Februari atau tepatnya pada hari Valentine. Tapi pria tidak yakin jika mereka berdua akan bertemu kembali, mengingat pria sudah bertunangan dengan orang lain. Akan tetapi Dev yakin apapun yang terjadi mereka berdua pasti bertemu kembali. I'll miss you, Dev. I'll miss you too. Masing-masing dari mereka dijemput oleh pasangannya. Dia bernama Anita. Wanita ini adalah putri tunggal dari pengusaha ternama yang sudah dibahas di awal film. Anita di situ menjemput Dev bersama Natu asistennya. Di sisi lain, pria juga dijemput oleh tunangannya bernama Raj. Mereka berdua saling menatap lalu berpisah. Singkat cerita, di kediamannya yang megah, Dev hanya bisa termenung sendiri di tepi kolam. Tiba-tiba Natu mendapatkan telepon dari Anita. Katanya ada hal penting yang ingin disampaikan. Tapi kini suasana hati Dev masih campur aduk tidak karuan sehingga dia menolak untuk berbicara dengan Anita. Dev kemudian menjelaskan kepada asistennya itu jika dia menemukan cinta sejatinya di kapal pesiar. Namun Natu menganggap itu hal biasa karena selama ini Dev mengatakan hal yang sama kepada semua wanita. Tidak lama Natu mendapat kabar jika debitur dari bank menunggu di luar dan hal itu sangat serius. Natu pun begitu khawatir tapi tidak sama sekali dengan Dev, seolah dia sudah tidak peduli dengan semua harta dan kekayaan yang dia miliki. Tidak lama Anita pun datang. Dia pun bertanya kenapa Dev tidak mau bicara dengannya. Dev di situ akan memberitahu semuanya kepada Anita, tapi belum sempat bicara. Natu datang membawakan jas dan mereka semua pergi. Sampailah mereka di istana yang sangat megah. Dev di situ sangat terpesona melihat rumah mewah ini. Ternyata rumah ini dihadiahkan untuk Dev calon menantunya.
Ayahnya pun berkata jika ini hanyalah sebuah hadiah kecil agar anaknya hidup bahagia ketika menikah dengan Depp. Diketahui Depp adalah seorang artis yang bermasalah. Dengan segala kemewahan selama ini dia sering poya-poya dan dia juga sering berganti-ganti pasangan. Akibatnya dia pun berhutang kepada ayah Anita. Sehingga mau tidak mau Depp harus menikah dengan wanita yang tidak Depp cintai. Kabar pernikahan itu pun akan segera Depp sampaikan melalui acara TV show. Tapi tiba-tiba dia membatalkan pernikahan. Dia pun mengatakan jika hanya ada satu wanita yang akan dia nikahi. Wanita itu telah merubah pikirannya. Wanita itu juga telah menyadarkan jika harta bukanlah suatu kebahagiaan. Dia sadar selama ini dia hidup dari uang orang lain. Dia pun berjanji akan meninggalkan semuanya dan menjalani hidup baru dengan kerja kerasnya sendiri. आज तक मैं दूसरों के सहारे जीता रहा और मैं उसे एक ऐसे प्यार भरे घर में रखना चाहता हूँ जहाँ बच्चे हंसे और रोशन खुशहाली बिना खटखटाए अंदर चली आए। मिस अनीता सिंघानिया नहीं, कोई और है? जी नहीं, वो कोई और है। कमाल हो गया, हंगामा हो गया, गजब हो गया। Sontak semua tidak percaya, begitu juga dengan Anita. Depp kemudian melangkah pergi. Tapi seorang pria tiba-tiba bertepuk tangan. Dia pun mengatakan jika Depp adalah sang pria sejati. Dia rela meninggalkan semuanya hanya demi satu wanita yang dia cintai. Singkat cerita, ketika sampai di rumah, mereka berdua pun kaget karena rumah yang selama ini mereka tempati telah disita oleh pihak bank dan itu adalah perbuatan ayah Anita. Tapi memang itu tujuan Depp. Dia pun melepas semua perhiasan beserta mobilnya. Dia memilih untuk mengembara berjalan kaki menjalani kehidupan yang baru. Natu pun di situ tidak percaya dan teriak-teriak di jalan. Tidak terima atas apa yang dialami saat ini. Di saat bersamaan mobil rumah sakit jiwa lewat dan Natu pun dianggap sebagai pasien yang kabur. Di sisi lain kini pria sudah berada di panti asuhan dan kembali ke kesibukannya mengajar anak-anak di sana. Kemudian Raj datang lalu memberitahu jika tadi dia bertemu seorang pria bernama Depp Karan Singh yang berani mengungkapkan jika harta bukanlah segalanya. Yang dia kejar adalah kebahagiaan bersama cinta sejatinya. Sejak bertemu dengan Depp tadi, Raj pun jadi memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga dia pun berencana untuk menikahi pria secepatnya. Mendengar hal itu pria pun kaget. Pria di situ memberanikan diri untuk memberitahu sesuatu yang sangat penting. Namun sebelum lanjut tiba-tiba Paman dan Bibi Raj datang memberikan selamat kepada mereka berdua. Di lain tempat Natu berhasil dibebaskan dari rumah sakit jiwa oleh Depp. Mereka pun kini berkelana berjalan kaki. Depp kemudian melihat papan lowongan pekerjaan. Ternyata mereka berdua bekerja untuk mengecat polisi tidur. चल। Dan setelah mendapat upah, Depp begitu bahagia karena mendapatkan uang dari hasil keringatnya sendiri. Di malam harinya Depp melukis seorang wanita. Depp lalu menceritakan siapakah sosok pria yang telah berhasil merubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Dan setelah usai melukis, Natu begitu senang dan bangga melihat hasil karya yang luar biasa ini. Natu pun yakin jika lukisannya akan laku mahal dan orang-orang akan berebut untuk mendapatkannya. Tapi Depp berkata tidak akan pernah menjual lukisan itu dan hanya prialah yang akan memilikinya. Lukisan itu pun bukan sekedar gambar, melainkan sebuah emosi yang tidak akan dimiliki orang lain. Singkat cerita, sebelum menikah, Raj dan pria pun mengadakan acara syukuran. Tapi terlihat raut wajah pria yang sedih dan gelisah. Seorang ibu panti melihat kesedihan di matanya. Dia kemudian mengajak pria bicara dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pria pun memberitahu semuanya jika dia tidak ingin menikah dengan Raj karena dia mencintai laki-laki lain. Mendengar itu, ibu panti begitu terkejut. Tapi karena dia seorang wanita, dia pun merasakan apa yang dirasakan oleh pria saat ini. Kemudian ibu panti sengaja memperlihatkan sosok teman kecil pria yang bernama Madu. Diketahui Madu dan pria sama-sama yatim piatu dan mereka pun dibesarkan di panti asuhan ini. Pria begitu tidak percaya ketika melihat Madu sekarang yang tampak depresi karena suaminya pergi bersama wanita lain. Ibu panti pun mengatakan jika Madu ditemukan di jalanan dan seringkali Madu nekat ingin bunuh diri. Itulah gambaran jika pria memaksakan untuk menikah dengan orang lain. Seorang laki-laki tidak menjamin mau menerima kekurangan pria. Dia takut jika hal yang dialami Madu terjadi kepada pria. Menurut ibu panti, Raj adalah orang yang tepat sebagai teman hidup pria dan belum tentu laki-laki lain bisa menerima sosok wanita yang berasal dari panti asuhan.
pria kemudian menuliskan sebuah surat untuk Dep. Dia berkata maaf dan membatalkan pertemuan dengan Dep di gerbang pelabuhan tanggal 14 Februari nanti. Di sisi lain terlihat Dep yang sibuk mengecat papan reklame di tengah kota. Tanpa lelah dia bekerja demi memperbaiki hidupnya ke arah yang lebih baik. Natu tiba-tiba datang lalu mengatakan jika salah satu lukisan Dep telah terjual dengan harga yang tinggi. Di sisi lain Raj mengatakan jika pernikahan mereka tinggal sebentar lagi. Raj bercerita jika dia tidak ingin ada rahasia di antara mereka berdua. Raj pun teringat kalau dulu saat di London, dia bertemu seorang wanita dan lama-kelamaan pertemanan mereka berubah menjadi cinta. Di situ Raj sadar dia akan segera menikah sehingga dia pun meninggalkan wanita itu. Kemudian Raj meminta saran kepada pria, apakah tindakannya itu sudah benar atau salah. Kemudian pria pun membenarkan ucapan Raj jika tidak ada yang salah dengan dirinya. Seharusnya Raj mengejar cinta wanita itu. Tapi tiba-tiba Raj mengeluarkan sebuah surat dan membalikkan cerita tadi, yang rupanya itu adalah cerita karangan Raj agar pria terpancing emosinya. Lalu rahasia cinta Dep dan pria pun terbongkar. Raj tahu jika pria terpaksa menikah dengannya sebagai balas jasa di masa lalu karena dia sudah baik dalam segala hal. Tetapi Raj tidak mau jika pernikahan ini bukan didasari oleh cinta. Beruntung surat yang ditulis pria dikembalikan oleh pengirim surat karena ternyata Dep sudah lama pindah dari rumahnya sehingga surat itu pun jatuh di tangan Raj. Dia juga tahu kalau di tanggal 14 Februari Dep dan pria akan bertemu di gerbang pelabuhan. Maka dari itu Raj ingin melihat orang yang dia cinta bahagia sehingga dia merelakan pria untuk mengejar cintanya. Singkat waktu Dep kini berhasil membeli rumah sendiri dengan hasil jerih payahnya. Tiba-tiba si pembawa acara talk show datang ke sana. Dia sudah tahu cerita tentang Dep yang penuh perjuangan demi mengejar cinta sejatinya. Si pembawa acara pun meliput secara langsung kisah Dep sehingga pria melihat acara itu di TV. कल हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। नाम तो बताइए। उस मासूम सी लड़की का नाम है प्रिया। I love you, Priya. I love you too, Dave. Waktu pun begitu cepat berlalu. 6 bulan telah mereka lewati dan tibalah hari ini yang tepat pada tanggal 14 Februari. Dengan penuh dukungan Raj menghiasi mobil untuk pria. Lalu dia pun mengikhlaskan pria menjemput cintanya di gerbang pelabuhan. Dep kemudian membayangkan ketika menikah dengan pria, namun itu baru hayalan semata. ज़माना हवा में उड़ता उड़ता आए महका आंचल नैनों के दर्पण में तेरी जुल्फों से खेलूंगा मेरी सांसों में जीवन तू ही मेरा दिलबर है तू ही मेरा हमदम है. Saat di perjalanan mobil pria mogok yang ternyata ban mobilnya bocor. Karena terburu-buru pria pun memilih jalan kaki ke gerbang pelabuhan. Lalu yang terjadi, मैडम 2 ही मिनट तो लगेंगे, अभी बदल देता हूँ। नहीं पास में है, चली जाऊंगी. ठीक है मैडम। ternyata kecelakaan tunggal terjadi. Pria pun dilarikan ke rumah sakit. Raj pun langsung datang ke sana. Dengan panik Raj berkata kepada sang dokter berapapun biayanya dia akan tanggung asalkan pria segera pulih. Tapi dokter bilang ini bukan bicara tentang uang. Yang dokter butuhkan hanyalah persetujuan untuk operasi pria. Di sisi lain Dep sudah tiba di gerbang pelabuhan lebih awal. Berjam-jam menunggu dari siang sampai malam. Tapi pria belum datang juga sehingga dia kecewa dan pulang ke rumah. Natu pun menjadi sedih mendengar itu. Di rumah sakit terlihat kondisi pria yang sangat lemah. Tiba-tiba pria terbangun lalu teringat jika dia harus pergi untuk menemui Dep. Dia pun bersikeras ingin pergi meskipun Raj melarangnya. Ketika pria akan beranjak, dia begitu kaget karena kenyataan pahit harus dia terima seumur hidupnya. Dia pun menangis sekencang-kencangnya, tapi Raj dengan penuh kasih sayang mencoba menenangkan pria. Pria pun memohon kepada Raj agar hal ini tidak pernah diberitahukan kepada Dep. Semua impian pria dan harapan Dep kini hancurlah sudah. Ketika di rumah Dep mendapatkan surat yang ternyata sang nenek sudah tiada. Dep pun segera pergi ke rumah nenek. Ketika tiba saudaranya minta maaf karena pemakaman neneknya sudah dilakukan lebih awal sebelum kedatangan Dep. Saudara Dep pun memberikan sesuatu yang ternyata sesuatu itu adalah gelang yang mana permintaan terakhirnya adalah memberikan gelang itu kepada pria. Singkat waktu kini kondisi pria pun mulai membaik.
Dia kembali mengajar anak-anak meskipun harus menggunakan kursi roda. Ketika sedang mengajar, seorang anak bertanya apakah arti kasih sayang. Pria dengan tenang menjawab jika kasih sayang adalah suatu bentuk perasaan yang bisa dicurahkan kepada orang tercinta seperti teman, sahabat, ataupun orang tua. Tapi salah satu anak berkata jika pria seorang yatim piatu sehingga dia tidak memiliki kasih sayang kepada siapapun. Kata-kata itu pun membuat pria begitu sedih. Pria kemudian mencoba tegar dengan perkataan anak yang polos itu. Dia mengatakan jika dia juga punya kasih sayang, cinta, dan perasaan. Dia berkata perasaan itu ada dan akan dia berikan suatu saat kepada seorang pangeran. Tapi lagi-lagi seorang anak berkata, cerita pria mirip dengan cerita Cinderella. Si anak itu mengatakan pangeran itu tidak akan menemukan pria. Karena di cerita Cinderella, si pangeran memakaikan sepatu di kaki permaisuri. Sedangkan hal itu tidak mungkin terjadi karena pria tidak memiliki sepasang kaki. Dasar bocil kalau bicara tidak disaring dulu. Sehingga pria pun sangat teramat sedih. Tapi pria membenarkan ucapan anak itu karena mungkin dia tidak akan bertemu sang pangeran. Salah satu anak kemudian membela, lalu disusul anak lain. Semuanya pun serentak minta maaf dan mendoakan pria agar gurunya itu selalu bahagia. Singkat waktu di tempat Deb menyimpan lukisan, seorang agen memberi kabar jika ada seorang wanita menginginkan salah satu lukisan Deb. Si agen pun bingung menjualnya dengan harga berapa, karena si wanita itu terlihat orang biasa dan bukan orang kaya. Dan yang paling mengejutkannya adalah dia berkata wanita itu tidak memiliki kaki. Deb yang baik hati pun memutuskan agar si agen memberikan lukisan kepada si wanita itu secara gratis. Dia pun berpikir setidaknya ada seseorang yang memahami emosi lukisan itu. Di malam harinya Deb dan Natu menonton acara drama, dan di tempat yang sama Raj serta pria juga ada di sana. Deb begitu terharu sampai-sampai terbawa suasana, hingga seolah-olah cerita itu nyata dengan apa yang sedang dia alami. चाहा है तुझको चाहूंगा हरगे भी दिल से ये प्यार न होगा कम चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम तेरी याद जो Setelah acara selesai, mereka pun akan pulang, dan Deb melihat pria berada di sana. Di situ Raj mengejar dan akan memberitahu semuanya apa yang sebenarnya terjadi kepada pria. Tapi ketika pria terjatuh, Raj segera kembali dan membatalkan rencananya. Setelah sampai di panti asuhan, Raj tampak marah karena seharusnya lebih baik pria memberitahu semuanya kepada Deb. Pria pun minta maaf kepada Raj karena membuat dirinya kesal. Dia pun lalu menjelaskan jika seandainya kecelakaan ini terjadi kepada Raj, apakah yang akan Raj lakukan? Apakah Raj siap menjadi beban? Apakah orang yang dia cintai akan menerima keadaan ini? Kata-kata itu pun membuat Raj seketika terdiam. Setelah kejadian di acara drama, Deb memutuskan untuk pergi selamanya dari kota ini. Dia berencana untuk tinggal di tempat mendiang sang nenek. Dan sebelum pergi, Deb berkata ketika seorang pria kehilangan matanya, cahaya 1000 lampu tidak akan pernah berguna baginya. Kini Deb telah kehilangan semangatnya. Dia tidak butuh semua itu. Ketenaran dan rasa hormat hanyalah sebagai batu loncatan agar menjadi lebih baik. Kemudian Deb memberikan kunci rumah dan pamitan kepada Natu. Lalu ketika membereskan pakaian, tiba-tiba gelang pemberian sang nenek terjatuh. Ketika di rumah, pria tidak sendirian. Dia selalu dibantu oleh teman-teman panti yang baik. Tiba-tiba Deb datang ke sana, dan hal itu membuat pria sangat kaget. Mereka pun saling memberi kabar satu sama lain. Kedatangan Deb hanya untuk minta maaf karena di tanggal 14 Februari lalu dia tidak datang ke gerbang pelabuhan. Deb kemudian bertanya sampai jam berapa pria menunggunya di sana. Pria pun jadi bingung harus jawab apa karena kenyataannya saat itu pria berada di rumah sakit. Pria kemudian berbohong jika dia menunggu Deb sampai tengah malam. Deb kemudian membalikan perkataan pria jika sebenarnya dia menunggu pria sampai jam 5 pagi. Deb sengaja memancing pria agar dia tahu jika Deb waktu itu menunggu pria semalaman, namun pria tidak pernah datang ke sana. Deb begitu marah karena pria tidak pernah datang. Tapi Deb belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pria pun di situ berkata dan yakin jika Deb akan menemukan orang yang lebih baik darinya. Deb sudah pasrah karena nyatanya pria tidak pernah mencintainya. Dia pun pamit dan berkata jika dia akan pergi dari kota ini untuk selamanya. Sebelum pergi,
Dia pun memberikan gelang neneknya kepada pria, karena itu adalah amanah dari sang nenek sebelum dia meninggal. Ketika gelang itu akan dipasangkan di kakinya, pria langsung menolak dan berkata jika gelangnya akan dia pasangkan sendiri. Sebelum benar-benar pergi, Depp merasa aneh. Dia pun bercerita saat dulu di rumah nenek, pria sangat menginginkan gelang itu. Sampai momen itu Depp curahkan ke dalam sebuah lukisan. Depp memutuskan untuk tidak menjual lukisan itu. Tapi minggu lalu agennya menelpon jika seorang wanita menginginkan lukisan itu. Depp yakin jika wanita itu mengetahui detail emosi di dalam lukisannya. Depp memutuskan untuk memberikan lukisan itu kepada si wanita. Lagi pula wanita itu terlihat tidak punya uang. Yang lebih mengejutkan, wanita itu tidak memiliki kaki. Tiba-tiba Depp teringat saat tadi pria mengatakan akan memakai gelang itu sendiri. Depp di situ langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun menatap pria. Dia pun lalu berkeliling dan di sebuah ruangan dia menemukan lukisan itu. Kini Depp pun sadar jika wanita yang tidak memiliki kaki itu adalah pria. Di situ Depp tidak kuasa menahan tangis lalu memeluk pria. Depp tidak menyangka kenapa pria menyembunyikan semua ini darinya. Kemudian pria bercerita jika saat itu dia bergegas ingin bertemu Depp di gerbang pelabuhan, tapi kecelakaan terjadi dan ketika tersadar, pria sudah tidak mempunyai kaki. प्रिया, यूं ही हंसकर सारी तकलीफों का सामना कर लेंगे हम। घर देर से लौटोगे ना, मेरे जूते नहीं खाने पड़ेंगे। Singkat waktu mereka berdua pun menikah. Lalu penghulu berkata kedua pengantin harus berdiri memutar mengucapkan janji suci. Tapi Depp dengan percaya diri menggendong pria di tengah banyak orang. Dan mereka kini hidup bahagia dengan segala kekurangan yang pria miliki. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah uang bisa membeli segalanya, tetapi uang tidak bisa memberi kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Siapin tisu kalau kamu udah terlanjur nangis. Biar gak nangis lagi, coba cek video menarik lainnya dari Silok Kadiri. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.